Ada apa tuh, Pak? Tapi ini kan kerjaan laki-laki, Bu. Ya, tapi Kenapa Ibu mau? kalau mengharapkan dari pemerintah itu memang terlambat. Kali ini tim Indonesiaku tiba di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami akan menuju ke Desa Paramasan Atas yang sangat terpencil. Secara administrasi, desa tujuan kami termasuk bagian dari wilayah Kabupaten Banjar. Pak. Tidak ada kendaraan khusus yang bisa Ini lagi pada membawa mau kami. kemana ya, Pak? Beruntung, kami bertemu Soal dengan 23 beberapa liter orang ini. yang akan berjualan ke Desa Paramasan. Sebelum berangkat, para penjual bersiap untuk menghadapi jalan yang rusak. Dengan melihat modifikasi pada motor, tampaknya akses jalan yang akan mereka lewati tidak mudah. Jika secara administratif, Desa Paramasan Atas itu merupakan bagian dari Kabupaten Banjar. Tapi akses yang paling dekat dan cepatnya adalah melalui Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan dari kawasan Kusan ini, kami masih harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 10 km lagi. Dan menurut kabar, akses ke sana cukup sulit. Seperti apa perjalanan kami, ikuti terus Indonesiaku. Udah siap, Pak? Nanti saya ikut Bapak ya? Iya. Setelah merasa cukup, kami pun berangkat. Dari sini, jalan sudah berupa tanah. Semakin jauh, tanah semakin berlumpur. Beruntung ada jajaran kayu untuk memudahkan motor melintas. Bagi warga, deretan kayu ini adalah jembatan, dibangun seadanya dari kayu yang ada di hutan. Dengan adanya fasilitas ini, kami memang tidak harus melintasi tanah lumpur yang dalam, tapi tidak mudah untuk melaju di atas kayu-kayu ini. Pasalnya, kayu menjadi licin setelah berbulan-bulan menjadi pijakan motor dan kendaraan lainnya. Kami pun harus saling bahu-membahu mendorong dan menjaga motor agar tidak terjatuh. Seharusnya perjalanan dapat ditempuh dalam 1 jam. Dengan keadaan seperti ini, durasi perjalanan akan bertambah 3 kali lipat. Jika hanya membawa diri sendiri, mungkin perjalanan tidak akan seberat ini. Namun mereka harus menahan bobot barang jualan yang tidak sedikit. Satu motor saja dapat membawa bobot hingga lebih dari 100 kg. Hampir semua kebutuhan pokok mereka bawa, mulai dari kebutuhan dapur seperti garam, gula, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, hingga bensin. Tentu harganya berbeda dengan daerah lain. Jika sudah masuk ke Desa Paramasan Atas, harganya bisa berbeda hingga lebih dari Rp10.000. Meskipun harus melewati perjalanan yang sulit, penjual seperti Ahim justru lebih senang berjualan di Desa Paramasan Atas. Pasalnya, dia lebih sering mendapatkan keuntungan. Bapak udah dari kapan Pak jualan bolak-balik keluar masuk Desa Paramasan Atas ini? Dari tahun 2003. Dari 2003? Ya, sampai sekarang. Kenapa milih jualan di sana, Pak? Ya kalau di sini kan lebih mahal. Heeh. Ya, kan? Jadi lebih untung kalau jualan Ya, di sana? lebih untung. Emang harganya tuh bisa beda berapa, Pak? Bisa 1.000, bisa 10, bisa 15. Namun tidak jarang juga Ahim merugi. Bagaimana tidak? Tanah berlumpur yang sangat menghambat laju kendaraan kerap membuat motor tersungkur, bahkan terbalik. Sehingga barang jualan yang dibawa juga sering berjatuhan. Barang paling rentan adalah minyak goreng dan bensin. Guncangan hebat setiap melintas sering membuat tutup jerigen lepas dan menghamburkan isinya. Namun, bagi mereka, keuntungan masih lebih besar dibanding kerugian yang didapat. Sulitnya medan jalan, besarnya tenaga, dan resiko yang mereka hadapi sudah tidak menjadi perhitungan. Ada apa tuh, Pak? Bikin jembatan, Mbak.
Oh, lagi pada gotong royong Ya, bikin gotong jembatan. royong bikin jembatan sama kepala desanya. Oh, gitu. Iya. Jadi di depan sana ada warga yang dari Desa Paramasan Atas lagi bergotong royong untuk membuat jembatan. Mungkin karena jalannya memang sudah seperti ini. Saya mau lihat ke sana. Wah, ini jalannya lewat mana ini? Ternyata warga yang berkumpul hari ini sedang membuat jembatan. Bukan jembatan untuk menghubungkan antara daratan dengan sungai, tapi untuk menghubungkan jalan lunak berlumpur dengan daratan yang lebih keras. Merasa kesulitan setiap kali melintas membuat warga berinisiatif untuk menggelar kerja bakti. Ternyata, beberapa jembatan serupa yang kami lewati di awal perjalanan adalah hasil gotong royong warga. Seadanya, tapi sangat krusial. Dengan memanfaatkan kayu yang ada di hutan, mereka bisa menyambung jalan setidaknya sepanjang 500 meter. Nah, jadi di Bapak pikir lebih baik gotong royong itu kan. Kalau mengharapkan dari pemerintah itu memang terlambat. Dari titik pembangunan jembatan, tujuan kami sudah tidak jauh lagi. Setelah 30 menit berselang, kami pun sampai. Sebagian penjual langsung menuju ke rumah warga yang menjadi pemesan. Sebagian lagi harus berjualan keliling desa. Setelah menurunkan barang-barang, saya dan Ahim lanjut menjajakan jualan. Biasanya Ahim datang setiap hari Kamis bertepatan dengan hari pasar. Tidak jarang, Ahim hanya berjualan keliling desa. Peminatnya tetap tinggi, terutama bagi ibu rumah tangga yang harus memasak setiap hari. Adanya penjual seperti Ahim memudahkan mereka mendapatkan kebutuhan dapur, walaupun harganya bisa berbeda hingga Rp5.000. Semakin ke dalam, semakin banyak ibu rumah tangga yang membeli. Sebelum mereka pergi bekerja, momen seperti ini memang kerap ditunggu. Terdapat lebih dari 100 kepala keluarga di Desa Paramasan Atas. Mayoritas wanitanya memang bekerja, seperti Kusna. Dia adalah pendulang emas. Karena penasaran, saya pun mengikutinya. Tempat Kusna mendulang tidak jauh dari pemukiman warga. Kebanyakan dari pendulang adalah laki-laki, tapi tidak jarang para wanita turut membantu. Pendulangan emas di sini sudah termasuk maju. Jika selama ini lokasi mendulang identik dengan lubang yang dalam atau di sungai, warga Paramasan Atas sudah melakukan inovasi. Mereka menggunakan mesin untuk menyedot pasir hingga emas bisa disaring secara sempurna. Tapi tenaga manusia tetap dibutuhkan. Warga masih harus bekerja agar mesin tidak tersumbat. Saya pun mengikuti Kusna dan ibu-ibu lain turun ke bawah. Dalam lubang ini, warga harus menyemprot dinding tanah dan memindahkan batu agar mesin bisa terus menyedot. Mayoritas warga di Desa Paramasan memang pendulang emas. Mereka bekerja di dalam satu kelompok yang berjumlah sekitar 10 orang. Masing-masing kelompok mempunyai lahan khusus untuk mendulang. Bagi warga, mendulang ini selain sebagai mata pencaharian, tapi juga menjadi tradisi. Karena sudah lama emas menjadi sumber rezeki warga di Desa Paramasan Atas. Pekerjaan ini sungguh tidak mudah. Bebatuan tajam yang menjadi pijakan kami sangat menghambat kinerja. Sungguh sangat melelahkan. Pasalnya mereka bekerja seperti ini setiap hari. Karena tidak banyak yang bisa dilakukan oleh warga Paramasan Atas, jadi mendulang emas inilah satu-satunya pengharapan mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan. Tapi mereka benar-benar harus kerja seharian, dan dalam sehari itu mereka belum tentu bisa mendapatkan 1 gram emas. Pekerjaan mendulang emas sebenarnya penuh ketidakpastian. Kami tidak tahu kapan bisa mendapatkan hasil. Seharian mengais tanah belum tentu mendapatkan hasil. Risiko yang ditanggung juga besar. Tanah yang terus diuruk dan disiram air membuat teksturnya semakin lunak. Sudah ada beberapa warga yang menjadi korban timbunan tanah. Meski begitu, keselamatan seakan menjadi urutan terakhir dalam daftar kebutuhan warga di sini. Apa daya,
karena hanya dari emaslah mereka bisa hidup. Matahari seakan menunjukkan triknya dan tenaga kami pun semakin terkuras. Akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat. Tapi ini kan kerjaan laki-laki, Bu. Ya, tapi Kenapa Ibu mau ikut-ikutan? ya di sini mahir latihan ginian, mulai di turun-timurun latihan ginian, membantu lelakian, ginian membantu lelakian, supaya kerja sama, ringan sama diminjeng ujar anu mas kan. Kusna pun mengakui sebenarnya dia tidak ingin bekerja sebagai pendulang lagi, tapi tidak banyak pilihan yang bisa dia ambil. Jadi sebenarnya Ibu kedepannya maunya nggak mendulang lagi. Iya, maunya kada mendulang lagi. Tapi udah nggak ada kerjaan lain ya, Bu? Ya udah kada ada kerjaan lain mendulang. Hingganya nang adahan, gesan melanja hari-hari, mengelanjai anak, mendulang pang hari-hari. Ya, pekerjaan ini memang cukup berat bagi seorang wanita seperti Kusna. Namun apa daya, hanya inilah yang bisa mereka harapkan. Infrastruktur jalan yang tidak memadai membuat warga kesulitan jika harus membawa hasil bumi keluar desa. Dengan mencari emas, mereka dapat memperoleh hasil yang lumayan. Biasanya, setelah 7 jam mesin pun dimatikan, karena dirasa sudah banyak mengumpulkan pasir dan tanah dari dasar lubang. Proses mendulang pun memasuki tahap akhir. Di atas kayu penyaring inilah biasanya emas tersangkut. Walaupun sudah menggunakan mesin, proses akhir masih tetap dilakukan secara manual. Jika tidak dicuci seperti ini, emas tidak akan terlihat dan sulit dibedakan dengan bebatuan. Setelah hampir 1 jam, butiran emas sudah mulai terlihat. Sungguh kami sangat beruntung hari ini. Emas yang didapat terbilang cukup banyak. Jika dihitung secara kasar, hasil kali ini mencapai 10 gram. Sebuah perjuangan yang tidak sia-sia. Harga 1 gram emas di sini adalah Rp400.000. Dengan hasil yang didapat hari ini, warga bisa memperoleh Rp4 juta. Tapi tentunya hasil ini masih harus dibagi untuk perawatan mesin dan bahan bakar. Dalam satu hari mereka bisa menghabiskan 2 jerigen bensin seharga Rp400.000. Selain emas, sebenarnya sebagian besar warga juga menanam kayu manis karena mudah tumbuh dan harga jualnya yang tinggi. Itulah yang membuat kayu manis menjadi primadona dikala emas tidak bisa diandalkan. Dalam sehari, warga seperti Rosna dan keluarganya bisa menebang 2 hingga 3 pohon. Satu pohon setidaknya menghasilkan 15 kg kayu manis. Harga kayu manis dapat mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Sekali jual, Rosna bisa membawa pulang sebesar Rp300.000. Dengan menanam kayu manis, warga bisa menikmati hasil yang lebih pasti. Dilema juga pemirsa, sebenarnya potensi pertanian dan perkebunan di sini sangat tinggi. Tanahnya sangat luas dan bisa ditanami tumbuhan apapun. Tapi warga seringkali kesulitan untuk menjual hasil buminya keluar. Jadi mereka tidak bisa mengharapkan banyak dari sini. Proses pengolahan kayu manis juga tidak sulit. Setelah menebang, warga hanya perlu mengupas kulit pohon. Kemudian kulit kayu manis pun dijemur. Kulit kayu manis kering inilah yang nantinya akan dijual ke pasar. Bagi wanita seperti Rosna, bekerja di ladang tentunya lebih aman dan ringan dibandingkan mendulang emas. Selain berat, Rosna juga mengaku bahwa kegiatan mendulang sebenarnya merusak lingkungan desanya. Tapi apa daya, warga tidak mempunyai banyak pilihan. Itu sungai yang di bawah itu kemarin aku kesini masih jernih gitu, Bu. Kok kemarin agak coklat gitu warnanya ya? Orang batu, orang begawe, orang mendulang emas teh. Itu jalan karo. Pendulangan dulunya mendulang emas orang. Berarti dulu air sungai di sini masih jernih banget. Iya, jernih. Nah, Ibu kan setiap hari pakai air itu ya, Bu? Iya, pakai air itu. Terus gimana tuh kalau udah orang mulai ngedulang? Iya, basa dia berdahulu pang di rumah. Subuh-subuh nih man mencibur.